Bab 23. Tanda tanya. Dengan panjang lebar Mas Doni menjelaskan semuanya padaku. Sekarang aku mengerti kenapa Mas Doni dan Dinda terlihat seperti orang yang sudah lama kenal. Dan ternyata mereka pernah menjadi teman akrab selama sekolah. Sekarang mereka bertemu lagi dengan keadaan yang berbeda. Mas Doni yang sudah berstatus suami, dan Dinda yang akan menyandang status janda. Agak sedikit risau karena melihat dari gelagatnya Dinda seperti meminta perhatian lebih pada Mas Doni. Semoga hanya perasaanku saja. Bangun pagi di hari Sabtu membuatku lebih bersemangat karena hari ini Mas Doni akan mengajak kami untuk pergi keluar kota. Kebetulan beliau ada sedikit pekerjaan di Bandung, jadi sekalian mengajak kami untuk berlibur. Biasanya saat weekend kami hanya menghabiskan waktu berjalan-jalan ke tempat wisata atau ke wahana permainan anak. Sesekali juga ke mall menemani Gia bermain sekaligus berbelanja. Tepat pukul 10 pagi, kami berangkat ke Bandung. Menikmati udara pagi di perjalanan membuat hati terasa tentram. Sepanjang perjalanan Gia bersenandung riang. Gadis kecilku begitu bahagia karena memang Gia jarang bepergian jauh. Jadi dia begitu bahagia dan semangat menyambut weekend ini. Namun di tengah perjalanan ada telepon masuk ke handphone Mas Doni dan segera menghentikan laju mobil dan menepi. Sepertinya dia mendapat telepon penting dan langsung mengangkatnya. Sekitar 10 menit Mas Doni menelpon entah siapa yang menghubunginya. Di saat libur pun masih harus bekerja. Ku amati raut wajah Mas Doni yang tiba-tiba menegang. Dan setelah menutup telepon, Mas Doni mengajak putar arah dan kembali ke Jakarta dengan alasan ada sesuatu yang penting yang harus dia kerjakan. Aku dan Gia sedikit kecewa, tapi kami tidak banyak bertanya dan hanya diam tanpa protes. Mungkin memang ada hal yang penting sehingga Mas Doni mengurungkan niat untuk pergi ke Bandung dan memilih putar arah kembali ke Jakarta. Apapun masalahnya nanti pasti Mas Doni akan cerita padaku. Jadi aku belum akan bertanya dan menanti saatnya jika dia sudah tenang untuk memberikan penjelasannya padaku. Saat tengah hari kami pun sampai kembali ke rumah. Setelah menurunkan aku dan Gea serta barang-barang kami, Mas Doni langsung pamit untuk pergi. Sayang, Mas pergi dulu ya. Nanti jika semua sudah selesai, Mas akan segera kembali. Semoga kita masih bisa ke Bandung. Dan tentang masalah ini pulang nanti Mas akan jelaskan ke kamu ya. Jangan khawatir dan tunggu aku di rumah, ujarnya sebelum pamit. Aku hanya menganggukkan kepala tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sebenarnya ada rasa takut dan penasaran. Masalah apakah yang sebenarnya sedang dihadapi Mas Doni? Sebesar apakah masalah tersebut? Sehingga Mas Doni sampai mengurungkan niat untuk pergi berlibur denganku dan Gea. Setelah Mas Doni pergi, aku langsung mengajak Gia bermain di kamarnya sambil beristirahat. "Ma, kenapa kita nggak jadi pergi ke Bandung?" tanya gadis kecilku. "Papa tiba-tiba harus pergi menyelesaikan sesuatu yang penting sayang. Jadi pergi ke Bandungnya ditunda dulu ya. Sekarang kita main aja dulu sambil nunggu Papa pulang." Ucapku membujuk anak semata wayangku agar tak kecewa. Cukup lama kami bermain boneka di kamar. Sampai-sampai aku dan Gia tertidur. Saat terbangun ternyata hari sudah hampir sore dan tiba-tiba teringat kalau aku dan Gia belum makan siang. Karena tertidur aku jadi lupa untuk menyiapkan makan siang Gia. Aku pun beranjak ke dapur untuk memasak makanan. Melihat ke garasi apakah Mas Doni sudah pulang, karena sampai sekarang pun belum ada kabar darinya. Dan aku semakin cemas karena saat ditelepon nomor Mas Doni tidak aktif. Apakah yang sedang dilakukan dia? Masalah apa yang dia selesaikan saat ini? Kemana aku harus mencari tahu? Tiba-tiba aku teringat dengan sekretaris Mas Doni. Mungkin saja tadi yang menelpon adalah sekretarisnya. Ku cari nomor telepon sekretaris Mas Doni. Syukurlah aku menemukan nomor telepon Hani di buku not di atas meja kerja Mas Doni dan segera aku menghubunginya. "Halo, selamat sore. Bisa bicara dengan Hani?" Ucapku mengawali panggilan telepon. "Ya benar, saya Hani. Maaf, ini siapa ya?" Jawab seseorang di telepon. "Saya Aisyah, istri Pak Doni." "Oh iya, maaf Bu, saya tidak mengenali suara Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu?" Ucapnya dengan lembut. "Iya, saya mau tanya, apakah sekarang Hani sedang sama Mas Doni?" Tanyaku tanpa basa-basi. "Oh, sekarang saya sedang di rumah Bu. Kan hari ini kantor tutup karena weekend. Bukankah di jadwal hari ini Bapak ke Bandung untuk menemui salah satu klien beliau, Bu?" jawabnya.
Iya benar, rencana hari ini memang mau ke Bandung. Tapi tadi di tengah perjalanan Mas Doni dapat telepon penting dan sepertinya ada sedikit masalah. Sehingga harus putar balik lagi kembali ke Jakarta. Dan sampai saat ini Mas Doni belum memberikan kabar apapun. Saya pikir ada masalah di kantor dan saat ini Mas Doni sedang sama kamu, Hani. Ucapku panjang lebar. Maaf Bu, tapi hari ini saya seharian di rumah, nggak kemana-mana. Dan Pak Doni juga tidak menghubungi saya tentang masalah apapun di kantor. Oh iya, kalau begitu makasih ya Hani. Maaf kalau saya sudah mengganggu, terima kasih. Ucapku sambil mengucapkan salam dan menutup telepon. Kemana sebenarnya Mas Doni pergi dan masalah apa yang sedang dia selesaikan? Semua pemikiran ini membuatku semakin was-was. Apakah ini tentang pekerjaan atau tentang keluarganya? Aku jadi teringat dengan Ibu Dewi dan Kanaya. Apakah terjadi sesuatu pada mereka? Atau aku telepon mereka untuk memastikan bagaimana keadaan ibu mertua dan adik iparku tersebut. Halo, Kanaya, kamu lagi di mana? Halo Mbak, aku lagi di rumah sama ibu. Mbak sudah sampai di Bandung, tanya Kanaya, dan artinya Mas Doni sedang tak bersama mereka. Ibu baik-baik saja kan? Tanyaku mengalihkan pertanyaan Kanaya, karena aku bingung mau jawab apa. Aku takut membuat ibu dan Kanaya ikut khawatir jika aku cerita yang sebenarnya. Iya Mbak, alhamdulillah ibu sehat, jawab Kanaya. Oh iya, alhamdulillah kalau ibu sehat. Mbak cuma mau tanya itu aja. Sudah dulu ya Nay, Mbak mau nyiapin makan Gia dulu. Ucapku menyudahi percakapan di telepon dengan Kanaya. Banyak tanda tanya yang ada di otakku tentang masalah yang dihadapi Mas Doni, dan belum ada titik terang tentang apa dan siapa yang sedang bersama Mas Doni saat ini. Sampai hari menjelang sore pun tak ada kabar darinya, dan aku hanya bisa menunggu kepulangannya untuk menjawab semua tanda tanya ini. Bab 24, Hutang. Sampai hari menjelang sore Mas Doni belum juga pulang, membuatku kebingungan kemana harus mencarinya, dan kenapa bisa handphonenya tidak aktif. Dari tadi aku hanya bisa menunggu tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat azan maghrib berkumandang, terdengar suara mobil memasuki pekarangan rumah, dan kulihat dari balik jendela ternyata benar mobil Mas Doni yang datang. Suamiku akhirnya pulang. Lega rasanya melihatnya baik-baik saja. Terdengar suara salam dari balik pintu. Aku pun segera membukakan pintu, seraya menjawab salam dari suamiku itu. Terlihat wajah yang tampak lelah dengan langkah yang lunglai. Ada apakah ini dan apa yang terjadi? Sebenarnya ada sebuah masalah yang berat. Semakin penasaran aku dibuatnya. Setelah mandi dan sholat dan mengajak Mas Doni untuk makan malam bersama. Saat makan pun Mas Doni seperti tidak bersemangat. Aku cepat-cepat menyelesaikan aktivitas makanku dan membereskan semuanya agar dapat mengajak Mas Doni bercerita. Selain menuntaskan rasa penasaranku dan agar Mas Doni bisa menceritakan masalahnya padaku, mungkin aku bisa memberikan masukan dan saran atau solusi yang tepat. Terkadang suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan sendiri membutuhkan pemikiran dari orang lain. Dengan membawa secangkir kopi dan cemilan, aku menaruhnya di meja balkon kamar kami. Tempat favorit kami saat menghabiskan malam dengan bercerita dan bercengkrama sebelum mengarungi alam mimpi. Mas, ini kopi dan cemilan, sapaku saat melihatnya melamun sendirian. Iya dek, makasih ya sayang. Maaf, hari ini Mas gak bisa kasih kamu kabar. Handphone Mas rusak dan Mas terpaksa pakai handphone yang baru. Sebenarnya tadi Mas menemui Dinda. Dia menelpon Mas mengatakan kalau sedang disekap suaminya di rumah. Dan dia juga bilang kalau sang suami melakukan KDRT kepadanya. Mendengar hal itu, Mas segera putar arah dan mengajak kalian untuk pulang kembali ke rumah. Mas pun hampir lupa kalau hari ini ada janji dengan relasi di Bandung. Beruntung saat di jalan Mas teringat dan segera membatalkannya. Sesampainya Mas di rumah Dinda, Mas lihat tak ada sesuatu yang mencurigakan. Padahal Mas sudah menyuruh orang untuk bersiap menelpon polisi jika ada sesuatu hal yang membahayakan. Saat memasuki rumah, Mas lihat tak ada seorang pun di sana. Ternyata Dinda dikurung di sebuah kamar dan Mas mengajak asisten rumah tangganya untuk mencari keberadaan Dinda. Saat ditemukan, kondisi Dinda sangat memprihatinkan. Jadi Mas segera membawanya ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya dan minta divisum sebagai bukti kejahatan suaminya. Dinda selama perjalanan hanya menangis.
tanpa berkata apa-apa dan Mas pun bingung bagaimana menginterogasinya. Di saat seperti ini, sesaat Mas Doni terdiam dan seperti ragu untuk melanjutkan ceritanya. "Apa Mas sempat menelpon polisi?" tanyaku yang sudah semakin penasaran. "Saat di rumah Mas tak sempat telepon polisi, tapi setelah dari rumah sakit Mas ajak Dinda untuk membuat laporan pada pihak kepolisian dengan membawa hasil visum dan memberatkan si pelaku. Tapi Dinda menolak dan meminta untuk kembali diantarkan ke rumahnya. Dengan terpaksa Mas menuruti keinginannya. Sesampainya kami di rumah ternyata sudah banyak mobil di halaman rumah Dinda, dan saat Mas tanya dia hanya diam, tak ada jawaban darinya. Selangkah kami memasuki rumah, sudah ada seorang laki-laki yang menunggunya, dan yang Mas tahu itu bukan suaminya, karena Mas pernah lihat wajah suami Dinda dari foto. Setelah kami memasuki rumah, pintu langsung dikunci, dan saat Mas akan menelpon polisi, handphone Mas langsung dirampas dan dibanting ke lantai. Mereka langsung mengikat tangan Mas, karena tak siap maka Mas pun tak sempat melawan. Dari cerita mereka, Mas tahu bahwa laki-laki itu adalah rentenir yang menagih hutang. Dinda dan suaminya setahun yang lalu terlibat hutang yang besar pada rentenir, dan saat ini mereka meminta untuk dilunasi. Dan bodohnya Dinda, dia tidak mengatakan kalau uang yang dipinjam ada pada suaminya. Maka saat itu Mas melakukan negosiasi, tapi semua berjalan dengan alot karena mereka butuh jaminan, sedangkan semua surat-surat berharga ada pada suaminya. Dari sinilah Mas tahu bahwa Dinda selama ini menanggung hutang suaminya yang menumpuk. Setelah berjam-jam lamanya, akhirnya mereka mendapatkan informasi jika suami Dinda banyak memiliki aset, dan Dinda pun meminta mereka untuk tak mengejarnya lagi. Karena saat ini dia tak punya apa-apa, rumah dan mobil pun semua surat-suratnya ada pada sang suami. Dan Dinda pun mengatakan kalau mereka saat ini dalam proses perceraian. Mereka pun akhirnya pergi, dan baru Mas tahu kalau selain selingkuh dan KDRT, ternyata suami Dinda juga memiliki banyak hutang. Dengan helaan nafas, Mas Doni menghentikan ceritanya. Aku yang mendengarkan cerita sedari tadi sedikit terkejut. Ternyata di balik senyumnya, Dinda menyimpan banyak permasalahan yang harus dia tanggung dari ulah sang suami. Jadi gimana sama anaknya Dinda, Mas? Saat kejadian apakah anaknya juga disekap? Tanyaku penasaran. Sejak Dinda dikejar-kejar oleh para debt collector, anaknya dititipkan di rumah ibunya karena dia tahu bahwa situasinya sedang tak aman. Apakah para debt collector tak bisa dilaporkan ke polisi atas penganiayaan yang mereka lakukan pada Dinda? Sebenarnya mereka bisa dijebloskan ke penjara, tapi Dinda tak mengizinkannya karena nyawa sang anak akan terancam jika melawan. Aku terperangah mendengarnya. Begitu mengerikan berurusan dengan orang-orang kasar seperti itu. Mereka tak lagi memperdulikan rasa kemanusiaan, dan nyawa manusia seperti mudah sekali untuk mereka lenyapkan. Sungguh menakutkan, hanya sekedar membayangkannya saja sudah membuatku bergidik ngeri. Jadi bagaimana langkah selanjutnya, Mas? Kasihan Dinda dan anaknya jika harus hidup seperti ini, menanggung hutang sang suami yang sedang bersenang-senang dengan perempuan lain. Dinda sudah mantap untuk meninggalkan rumah yang dibeli oleh suaminya, dan semua akan masuk dalam gugatan harta gono gini. Jadi rumah dan mobil tak Dinda gunakan lagi. Untuk sementara lebih aman Dinda pulang ke rumah orang tuanya sampai mereka resmi bercerai. Aku menganggukkan kepala tanda setuju dengan apa yang dikatakan Mas Doni. Terselip rasa kasihan melihat nasib Dinda. Aku merasa penderitaanku dan Gea belum ada apa-apanya dibanding dengan apa yang dialami oleh Dinda. Disakiti jiwa dan raga, sudah diselingkuhi, disiksa secara fisik, dan ditinggali hutang yang menumpuk, sedang sang suami menikmati hidup dengan bersenang-senang bersama para wanitanya. Sungguh hidup memang tak adil untuk sebagian orang. Semoga suatu saat Dinda bisa merasakan hidup bahagia, seperti yang aku rasakan saat ini.